Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap-Mu, kami memuji keagungan dan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Bila pagi ini kami boleh bangun kembali, kami percaya inilah bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kami mau mengawalinya dengan membaca firman-Mu, yang adalah sumber kebenaran yang menjadi pedoman bagi kami. Sehingga apa yang kami lakukan, semuanya memuliakan Tuhan. Bimbinglah kami agar benar dalam memahami firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah menahan amarah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita menjumpai banyak nasihat tentang kemarahan dan banyak kejadian-kejadian yang menceritakan tentang marah. Bahkan kita melihat Tuhan pun menumpahkan kemarahannya terhadap umatnya. Pada manusia, marah adalah sifat atau kodrat yang dimiliki sejak lahir. Kemarahan itu merupakan suatu emosi yang diekspresikan karena sesuatu yang antagonis terhadap seseorang atau sesuatu. Marah dapat menjadi suatu hal yang baik, tapi juga dapat menjadi hal yang buruk. Ada dua macam kemarahan. Yang pertama adalah kemarahan yang benar, dan yang kedua adalah kemarahan yang tidak benar. Untuk kedua macam kemarahan ini, kita harus tetap berhati-hati, karena kemarahan yang benar pun dapat membuka pintu kepada dosa apabila kita tidak hati-hati di dalam prosesnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarahan yang benar adalah kemarahan terhadap dosa. Marah terhadap dosa juga merupakan karakter Tuhan. Berkali-kali Tuhan marah terhadap bangsa Israel waktu mereka berbuat dosa terhadap Tuhan. Bahkan Tuhan menghukum mereka. Kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus marah ketika Bait Allah dijadikan tempat berjualan. Di dalam hidup sehari-hari kita akan marah jika kita melihat anggota keluarga kita berbuat dosa. Kita akan marah kalau anggota keluarga kita mencuri, melakukan dosa seksual, menipu orang lain. Kita pun akan marah kalau anak-anak kita yang masih dalam bangku pendidikan menghabiskan waktu bermain online game dan tidak belajar atau salah bergaul dan terjerumus. Kita juga akan marah kalau ada anggota jemaat yang berbuat dosa atau memecah belah jemaat. Marah di sini tujuannya mendidik. Untuk tidak marah akan hal-hal ini malah merupakan sesuatu yang salah. Kita juga akan marah dengan ketidakadilan. Kalau kita melihat penindasan terhadap kelompok tertentu, kita akan menjadi marah. Kita juga akan marah dengan praktik moral yang buruk di dalam masyarakat seperti judi, amoralitas, dan sebagainya. Kemarahan kita akan membuat kita mengambil tindakan yang mungkin akan mengubah tatanan sosial menjadi lebih baik. Namun saudara-saudari, walaupun kemarahan ini adalah kemarahan yang benar, kita harus selalu berhati-hati melakukannya. Jangan kita terjerat dan malah melakukan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarahan yang tidak benar adalah kemarahan yang didasari keegoisan. Dalam hal ini banyak orang yang suka marah karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang yang marah karena keegoisannya adalah orang yang mempertontonkan jiwa kekanak-kanakannya. Mereka adalah orang yang tidak dewasa dalam emosi. Dan kemarahan mereka, jika tidak dikontrol, akan mempermalukan mereka sendiri. Masih ingatkah saudara kejadian beberapa waktu yang lalu di mana seorang perempuan muda yang mengaku anak jenderal bintang 3 marah-marah
berkata tidak sopan kepada seorang ibu di tempat umum, sehingga ia dilaporkan ke polisi oleh anak ibu tadi yang kebetulan adalah seorang anggota DPR. Kasus ini mendapat banyak perhatian karena kemarahan yang tidak terkontrol itu. Perempuan tersebut menjadi terkenal karena hal yang salah. Di Amsal pasal 17 ayat 14a dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Inilah yang terjadi dengan perempuan tersebut. Dia memulai pertengkaran dan masalahnya menjadi sangat besar dan merugikan nama baiknya. Memulai kemarahan seperti membuka air waduk. Kalau dibiarkan dan tidak dikontrol akan berakibat fatal. Jadi bagaimana orang Kristen menahan amarahnya? Rasul Paulus berkata di Efesus pasal 4 ayat 26-27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita menjadi marah, kuasailah diri kita. Janganlah berbuat dosa. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Penguasaan diri adalah salah satu dari buah-buah roh. Menguasai diri artinya mengontrol kemarahan. Kemarahan yang tidak dikontrol, walaupun itu adalah kemarahan yang benar, akan membuka jalan kepada dosa. Kita mungkin marah terhadap anggota jemaat yang menyebarkan doktrin sesat dan memecah belah tubuh Kristus. Tetapi jika kita tidak berhati-hati dan tidak dapat menguasai diri, kemarahan kita yang tadinya adalah untuk menegakkan kemuliaan Tuhan akan bisa berujung kepada permusuhan. Kemarahan antara suami istri dapat berujung perceraian. Kemarahan terhadap anak dan memanggil anak dengan sebutan yang tidak baik adalah dosa. Rasul Paulus juga mengajarkan kita untuk memberi waktu bagi kemarahan kita. Jangan berlarut-larut. Dalam hal ini kita dituntut dewasa untuk segera mengambil tindakan atas kemarahan kita. Kenakanlah kasih, karena kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di ayat 31 sampai ayat 32, Rasul Paulus juga menawarkan beberapa nasihat supaya kita dapat menahan amarah. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh marah terhadap dosa, tetapi sebelum kita marah terhadap orang yang berbuat dosa, sebaiknya kita terlebih dahulu marah dengan dosa kita. Perbaikilah dahulu diri kita. Bila kita marah karena orang yang berbuat dosa atau salah terhadap kita, hendaklah kita merespon sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus dan telah diselamatkan dari dosa. Ingatlah bahwa kesalahan kita telah diampuni. Oleh karena itu, kita harus merespon dengan hikmat, dengan bijak, dengan pengertian, dan dengan kasih. Hari ini, marilah kita belajar untuk menguasai diri terhadap kemarahan. Berdoalah selalu, dan mintalah pimpinan Roh Kudus untuk mengatasi kemarahan. Ingatlah nasihat Yakobus seperti yang kita baca, Yakobus pasal 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus. Engkau telah menyertai kami di dalam membaca serta memahami firman-Mu pagi ini. Firman-Mu ini mengajarkan kami, yaitu supaya kami mempunyai hikmat menguasai diri kami di saat sedang dalam kemarahan. Bahwa kemarahan yang berlama-lama kami pertahankan akan memberikan peluang bagi iblis untuk menghancurkan diri kami sendiri. Kami mohon Bapa, kuatkanlah kami agar dapat melakukan firman-Mu ini.
Kami memohon penyertaan Tuhan untuk mengendalikan kami mengelola segala amarah. Jauhkanlah kami untuk menggunakan hati dan pikiran yang menyimpan rasa iri hati, dendam, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan orang lain. Bahkan juga jagalah mulut kami dari berkata-kata yang tidak pantas, yang sia-sia, yang timbul akibat kemarahan itu. Kami menolak untuk menjadi pribadi yang berkarakter pemarah tanpa penguasaan diri, tanpa kasih. Kami tidak mau iblis masuk memanfaatkan kami agar kami jatuh ke dalam dosa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit, sedang gelisah menghadapi persoalan hidup, khawatir akan masa depan pribadi, anak-anak, keluarga, khawatir akan masalah ekonomi, dan persoalan lainnya. Berikanlah umat-Mu ini hikmat, agar mampu melihat dengan jernih, menggunakan kacamata iman percaya akan firman-Mu, sehingga dalam menghadapi pergumulan hidup ini, umat-Mu tetap kuat, taat dan sabar menantikan jawaban Tuhan, dan terus berusaha melakukan hal yang perlu. Bapa, kami juga datang mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang selalu saja mengulangi kesalahan, membuat Engkau berduka. Kami mohon ampunilah kami atas kesalahan yang kami perbuat itu. Sebentar lagi, ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas, baik sebagai ibu rumah tangga, kepala keluarga, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, dan bahkan sebagai hamba Tuhan. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan selalu memuliakan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah seruan doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.